Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dipresentasikan teman saya. Baiklah, saya memperkenalkan nama saya Sonia Mareta Sinaga dari kelompok 10. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok 10. Pengertian resumen. Resumen adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi seseorang tentang pekerjaan. Resumen sering disebut daftar riwayat hidup. Resumen merupakan bentuk promosi yang dibuat oleh pencari kerja dalam upayanya menjual potensi diri pada saat memasuki dunia kerja. Persiapan menulis resumen ada 3. 1. Pencarian informasi, yaitu menggali beberapa informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Informasi dapat diperoleh dengan melakukan analisis diri. Tujuannya adalah untuk menggali dan mengetahui berbagai kemampuan spesifik yang dapat menjadi bargaining power. Analisis karir tujuannya adalah mengetahui prospek karir yang akan dipilih. Analisis pekerjaan tujuannya adalah mengetahui gambar pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. 2. Perencanaan resumen. Perencanaan resumen yaitu proses memilih posisi pekerjaan yang diminati, memilih dan menyiapkan data pribadi dan data lain yang relevan sebelum mengajukan lamaran kerja dan membuat resumen. Dalam merencanakan resumen perlu memperhatikan tujuan karir, yaitu pemilihan posisi apa yang diminati sebagai tujuan karir, informasi pribadi, mempersiapkan dan memilih data apa saja yang diperlukan untuk disampaikan. Ini meliputi data pribadi dan data yang terkait dengan kualifikasi pekerjaan, referensi. Ini menyangkut pemilihan orang yang dapat memberikan rekomendasi dan dapat kredibilitas pencarian referensi pembuatan resumen. 3. Pembuatan resumen secara umum. Resumen mencakup informasi tentang identitas pribadi, yaitu nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, atau HP tujuan kerja. Melamar untuk mengisi salah satu lowongan kerja yang ada. Informasi pribadi, pendidikan, keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan asosiasi. Referensi berisi nama, posisi, dan alamat orang-orang yang mengetahui dengan baik kemampuan dan prestasi pencarian referensi. 3. Pengorganisasian resume. Yang pertama, resume kronologis. Resume yang menekankan kronologis pengalaman kerja dan sejarah pendidikan. Susunannya diurutkan dari posisi paling akhir sampai paling awal. Keunggulan resume kronologis, pemberi kerja sudah terbiasa dengan bentuk itu dan mudah menemukan unsur yang dicari. Menonjolkan pertumbuhan dan kemajuan karir, menonjolkan kontinuitas dalam stabilitas dalam kerja. Resume ini sangat cocok bila sejarah pekerjaan pelamar cukup kuat dan pekerjaan yang dilamar sesuai dengan jalur karir yang dimiliki. 2. Resume fungsional. Resume yang disusun atas dasar prinsip-prinsip dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik dan menguraikannya terlebih dahulu keterampilan yang relevan.
Keunggulan resume fungsional. Pembaca langsung mengetahui kontribusi yang diberikan oleh pelamar. Pelamar menekankan pengalaman kerja lebih awal, kurang menekankan kemajuan karir atau masa penganggur yang lama. Pendekatan ini sering digunakan oleh pelamar yang baru lulus. 3. Resume kombinasi. Resume kombinasi memasukkan sifat-sifat terbaik dari format kronologis dan fungsional. Format yang menekankan pada pendidikan dan pengalaman kerja pelamar atau resume kronologis. Di samping itu juga memasukkan keterampilan kerja atau kualifikasi yang dibutuhkan atau resume fungsional. Pendekatan yang mencoba menggabungkan keunggulan format kronologis dan fungsional memiliki dua kelemahan utama. Resume yang menjadi lebih panjang, adanya kemungkinan terjadinya pengulangan akibat dicantumkannya daftar keterampilan dan keberhasilan dalam bagian fungsional dan kronologis. 4. Penulisan resume. Menurut Boff and Thiel tahun 2002, dalam Sutrisna Dewi tahun 2007-2-115, resume yang baik memenuhi kerapian atau neatness. Resume ditulis di atas kertas bersih dan berkualitas baik, tidak ada coretan, dan bentuk huruf dipilih juga baik. Kesederhanaan atau simplicity. Bahasa yang digunakan sederhana, jelas dan ringkas, dan enak dibaca. Keakuratan atau accuracy. Informasi yang disajikan akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kejujuran atau honesty. Informasi yang disajikan tidak mengada-ngada. Misalnya kejujuran mencantumkan umur, status perkawinan, dan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Tahir Utauru dari kelas manajemen 3.1. Saya dari kelompok 10 dan akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. 5. Penulisan lamaran kerja. Pengertian surat lamaran kerja adalah surat permohonan akan suatu pekerjaan dari seseorang yang ingin bekerja kepada pihak yang dapat memberikan pekerjaan. Suatu lamaran selalu dikirim bersama-sama dengan resume. Solicit application letter, yakni surat lamaran kerja yang dibuat berdasarkan lowongan pekerjaan yang disebarluaskan melalui media massa. Iklan lowongan kerja umumnya mencantumkan dengan jelas pihak yang membutuhkan tenaga kerja, pekerjaan dan jabatan tersedia, dan kualifikasi pelamar. Unsolicited application letter ialah surat lamaran kerja yang dibuat oleh inisiatif pelamar atau tanpa adanya informasi lowongan pekerjaan. 6. Tips untuk pelamar kerja. Suatu hal yang tidak dapat dilupakan oleh pelamar kerja adalah bahwa pelamar kerja sebenarnya sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis, baik mencakup kepribadian, kualifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, dan hobi. Oleh karena itu, surat lamaran kerja dapat juga dikeluarkan sebagai surat penjualan. Surat lamaran diketik pada kertas berkualitas, baik dengan spasi 1/5, spasi jika ditulis tangan harus ditulis sendiri pada kertas berkualitas. Baik tidak ditulis bolak-balik, isi surat harus dapat meyakinkan bahwa pelamar mampu kerja. Jangan bersifat memelas dan minta belas kasihan. Sopan yang digunakan bapak atau ibu dan menggunakan kata ganti orang pertama dalam kurung saya. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami, hasil presentasi kami. Apabila ada yang kurang, mohon dimaklumi, dan apabila ada kawan-kawan yang mau bertanya, silakan bertanya dari kelompoknya masing-masing. Terima kasih.